prize yang banyak. Yang jam 6 ngumpul, setengah 7 kita mulai. Ya, setengah 8 selesai. Nanti paling sebentar lah ya. Ya. Mungkin nanti total jam 9 udah selesai. Ya. Yang penting kita adalah kebersamaan kita kumpul bareng. Ya. Nanti jangan dilihat door prize-nya, yang kita lihat kebersamaannya. Ya. Insya Allah begitu. Ini Pak Ruski. Untuk pakaian disarankan nuansa merah. Disarankan. Ya. Kalau enggak punya atasan putih, bawahan merah boleh. Ya. Kalau ada atasan merah, bawahan putih lebih baik. Kalau putih, bawahan putih enggak punya, yang sembarang boleh. Ya. Enggak memaksa. Jadi mohon maaf, panitia tidak menyiapkan kaos ya. Kaos karena kesulitan ukuran ya. Repot ukurannya, terutama untuk ibu-ibu, lengan panjangnya susah didapat. Tadi mulai siang sampai sore saya dengan Bu Muna keliling ke ITC. Yang dapat hanya untuk bapak-bapak. Ya. Enggak mahal. Enggak mahal. Cuma 45.000 per kaos. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Seperti yang tadi pagi saya pakai itu 45.000. Nanti monggo yang berniat daftar silakan hubungi Pak Rusadi. Ya. Ya. Urunan Rp50.000. Ya, kita berusaha berusaha mandiri ya. Cukup 50.000 dapat kaos ya. Yang 5.000 buat untuk transport ya. Cuma nanti apa dapatnya kebersamaan kita ya, mungkin nanti disiapkan sarapan pagi ya. Disiapkan door prize ya. Ya. Door prize-nya senilai 100.000 satu paket. Ya. Beli kaosnya cuma 50.000 buat sendiri. Enggak. Ya masih enggak bati ya untung 150 sih. Oh enggak modal kok. Beli kaos dipakai sendiri kok ya. Ya. Jadi nanti biar dibantu Pak Rusadi untuk mencarikan kaosnya di ITC. Ya. Harganya 45.000 ya digenapkan 50.000 lah ya. Yang 5.000 untuk keperluan di jalan, transport dan sebagainya ya. Keberatan boten? Boten. Keberatan yang kebangetan ya. Untuk wong ana ilmu ya. 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 Karena terus terang saya enggak bisa ngawal ya, karena Senin saya harus berangkat. Jumat baru balik Surabaya. Ya. Hari Sabtu putra saya Mas Raffi berangkat ke Korea. Ya. Untuk keperluan studi setahun di sana ya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Jadi jemaah sekalian, itu jadi nanti bisa menghubungi Abah Rusadi nggih terkait ukuran kaos dan sebagainya. Saya mohon maaf nggak bisa mengawal. Nanti saya akan menyiapkan yang lain-lainnya untuk keperluan door prize dan lainnya, insya Allah saya siapkan. Nggih. Ngaten nggih, siap nggih? Insya Allah. Ini untuk syiar kita ya. Syiar kita biar kenal dengan saudara tetangga kita ya. Insya Allah nanti lebih dari 30 orang yang akan bergabung ya. Ya ada om-om, koko-koko, taci-taci nanti kumpul bareng kita. Tunjukkan bahwa kita adalah muslim yang baik. Untuk syiar ya. Karena kita ini di sini kita minoritas ya. Kita selama ini ada kajian, ada dakwah di sini nggak pernah ada yang ganggu ya. Maka kita coba kita lebih tingkatkan lagi. Ngaten nggih. Matur nuwun sama sekalian. Alhamdulillah guru kita udah rawuh, udah hadir. Mari kita buka
kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Kagem Ustadz Abu Aslam kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini, hari yang pertama dari kalender Hijriyah, yaitu di bulan Safar 1445 Hijriyah, yang bertepatan dengan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim Manarul Ilmi. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa
yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, wajib bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Allah berfirman, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kufur kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa kajian kita di Kamis pekan ketiga, materinya adalah membahas materi atau kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, hafizahullah ta'ala. Yaitu kitab yang berjudul Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kisah-kisah gaib dalam hadis sahih. Dan menurut catatan saya, terakhir materi kita telah menyelesaikan kisah nomor 8. Malam hari ini kita akan memasuki kisah nomor 9, Bapak Ibu sekalian, yang diberi judul oleh muallif, oleh penulisnya, Pasar di Surga. Pasar di Surga, kisah nomor 9. Adapun terkait dengan pasar di surga ini, hadisnya kita bisa lihat di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Nomor aslinya adalah nomor 2863. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, nomor 2863, riwayat Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim. Saya bacakan. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan berita yang datang dari manusia terbaik sejagat alam raya ini, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Yang artinya, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Jadi ada pasar di surga yang didatangi oleh penghuni-penghuni surga, penduduk surga setiap Jumat. Nah, ya. Lalu kemudian fatahubbu rihus syamali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayasdaduna husnan wa jamalan. Yang artinya, bertiuplah angin dari arah utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Fayarji'una ila ahlihim wa qad isdadu husnan wa jamalan. Mereka pulang ke istri-istri mereka. Kenapa disebutkan istri-istri? Karena tidak ada penduduk surga yang tidak berpoligami. Semua berpoligami. Ya. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian.
Ini materi yang paling disukai oleh bapak-bapak dan paling tidak disukai oleh ibu-ibu. Kita harus imani saja apa yang Nabi beritakan ini. Saya ulang, mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Pakaian mereka bertambah indah dan wajah mereka bertambah tampan. Fayaqulu lahum ahluhum. Keluarga mereka berkata, berarti istri-istri mereka berkata kepada suami-suami mereka yang baru saja pulang dari pasar yang ada di surga itu. Lu berarti yang pergi ke pasar ini laki-laki? Ya, nanti kami akan sebutkan, akan kami jelaskan, bukan wanita. Maka istri-istri mereka, keluarga mereka berkata, Wallahi laqad isdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Lalu ditutup sabda Nabi, fayaqulun, mereka suami-suami mereka yang baru tiba dari pasar di surga berkata kepada keluarga mereka. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, wa antum wallahi laqad isdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kalian pun semakin bertambah indah dan bertambah cantik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Banyak sekali, Bapak Ibu. Di antaranya pelajarannya lebih dari 10 ya pelajarannya. Pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana yang dikatakan oleh para alim ulama adalah satu. Bahwasanya hadis ini adalah sebuah hadis tentang berita atau khobar gaib yang wajib untuk kita imani tanpa sedikit pun keraguan. Hadis ini datang dari baginda Rasul, sebuah berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berita gaib. Kenapa saya katakan berita gaib? Karena kejadiannya adalah nanti di yaumil akhir. Yang itu pasti terjadi dan wajib kita imani. Semua berita yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Muslim yang sejati adalah Muslim yang tidak mendahulukan akal atau logika atau rasio. Tetapi Muslim sejati adalah dia tunduk dengan dalil. Sekalipun dalil itu bertentangan dengan logika, akal atau rasionya. Sulit dicerna oleh logika. Namun wajib kita menyikapinya dengan keimanan. Pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Bukan pendekatan logika. Sebab kalau dengan pendekatan logika, na'udzubillah, maka apa bedanya dengan orang-orang kafir? Mereka tidak percaya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka standarnya pakai logika. Sebagaimana Abu Jahal, dia tidak mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi. Karena pakai logika. Mestinya kita meniru seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sami'na wa ata'na. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan seringkali saya menyampaikan hal ini, bahwa ketika orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, terutama syahadat yang nomor 2. Kan syahadat ada 2 ya. Syahadat yang pertama disebut dengan syahadatut tauhid. Dan syahadat yang kedua disebut dengan syahadatul Rasul. Syahadatul tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu tauhid. Dan yang kedua, bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Disebut dengan syahadatul Rasul.
Maka orang kalau sudah menyebutkan syahadat yang kedua ini, terutama yang kedua ini, yaitu bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka dia wajib menjalankan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Salah satu aja, salah satu. Konsekuensi dari syahadat Rasul. Apa itu? Tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua berita datangnya dari Nabi. Wajib. Mana dalil pendukung? Bahwasanya semua yang datang dari Nabi wajib kita benarkan. Karena tidak mungkin Nabi itu berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Nabi kita berbicara perkara-perkara gaib kecuali semua itu informasi datang dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat dalil. Saya berikan 2 dalil saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2 ini mewakili dari sekian dalil yang ada. Apa itu 2 dalil? Dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi. Kita lihat dalil dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 69. Al-Haqqah. Bahkan surat ini sering kali kita dengarkan. Yaitu surat yang ke-69. Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah surat 69 dimulai dari ayat yang ke-44 sampai 46. 44 sampai 46. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Mari kita dengarkan terjemahannya. Tafadhol Ustaz. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Andai kata Muhammad itu mengada-ada, beropini berarti mengada-ada. Andai kata Muhammad itu mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, beropini, maka apa ancaman Allah untuk Nabi kita? Silakan Ustaz. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Lalu setelah dipegang oleh Allah tangan kanan Nabi, apa yang akan Allah lakukan? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong pembuluh jantungnya, kata Allah. Nabi saja diancam oleh Allah, tidak boleh beropini. Oleh karena itu kita yang bukan Nabi dan Rasul, tolong bicara agama jangan pakai opini. Bicara agama qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik para sahabat. Makanya tidak ada dalil yang mengatakan ad-dinu akal, agama itu akal. Ada. Agama itu dalil, Bapak Ibu sekalian. Qala Allah, qala Rasul. Seperti itu. Nah terus untuk apa akal ini? Allah berikan kita perangkat akal, alat indera ini untuk apa? Akal ini Allah berikan kepada kita untuk tunduk kepada firman Allah dan hadis Nabi. Bukan menentang atau menolak apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Untuk tunduk, sami'na wa ata'na. Akibatnya kalau pakai akal kayak iblis. Iblis itu kan disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Dia pakai akal, pakai logika. Saya lebih baik daripada Adam. Mestinya Adam sujud kepada saya. Kau ciptakan saya dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah yang diberi bentuk. Saya lebih baik, pakai akal. Dia tidak sami'na wa ata'na. Gak kayak malaikat. Malaikat sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Maka sekali lagi kesimpulannya, berita-berita yang kayak begini, surga, neraka, azab kubur, berita tentang sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, telaga Al-Kautsar, mizan, neraca di hari kiamat, bidadari, semuanya ini berita gaib. Sami'na wa ata'na. Mana dalil yang kedua? Kan saya janji 2.
Dalilnya adalah disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, Bapak Ibu. Abu Dawud, ya. Jilidnya jilid yang kedua. Abu Dawud nomornya 3646. Abu Dawud 3646 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ini juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juru tulis. Jadi apa yang Nabi ucapkan ditulis, apa yang Nabi lakukan ditulis. Tiba-tiba orang-orang Quraisy ngasih syubhat. Ini bahaya syubhat itu. Jadi ngasih syubhat. Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian orang-orang Quraisy berkata, bukankah nabimu itu manusia biasa? Nah, mulai syubhat ini. Yang bisa jadi dia itu ketika berkata dalam keadaan marah, bisa jadi dalam keadaan senang. Masa semua ditulis? Kan nabi biasa seperti kita. Itu. Masa semua ditulis? Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berhenti menulis. Sempat berhenti. Nah, terkena syubhat. Nah, makanya banyak, hati-hati, syubhat-syubhat beredar di media sosial. Hati-hati. Makanya kita harus bentengi diri kita ini dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan. Ustaz, saya ketemu 3646. Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Iya. sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah untuk kemudian aku hafal. Untuk aku hafal. Terus. Namun banyak dari kaum Quraisy Nah, mulai. Silakan. yang melarangku. Terus. Mereka berkata, Apa kata orang-orang Quraisy? apakah kamu akan menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW, Padahal sedangkan beliau sendiri adalah manusia biasa yang bisa saja berbicara dalam keadaan senang dan Terus. marah, Nah, terus kemudian sehingga aku berhenti menulisnya. aku berhenti. Maka Nabi mendengar hal itu. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma? Silakan. Lalu hal tersebut aku adukan kepada Rasulullah. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jarinya Terus. yang menunjuk ke mulut beliau. Seraya beliau berkata, Jadi Nabi mengangkat satu jari telunjuknya lalu diarahkan ke mulut beliau sendiri. Sambil Nabi berkata, Uktub. Fawalladhi nafsi biyadi. Ma yakhruju minhu illal haqqa. Silakan. tulislah Tetap tulis. Lanjut. demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Teruskan. Tidak ada yang keluar darinya mulut ini kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Sejak saat itulah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu kembali menulis hadis. Ini menunjukkan kepada kita tugas kita sami'na wa ata'na. Selama riwayatnya sahih. Dan hadis ini masuk dalam kitab Muslim, sahih Muslim. Kata para alim ulama, kitab terbaik di muka bumi ini setelah Al-Quran. Saya ulang, kitab terbaik di muka bumi ini setelah Al-Quran adalah hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Jelas, di atas kertas. Hadis kalau sudah Bukhari Muslim alamat pasti. Pasti sahih. Karena tidak ada kitab yang berjudul Dhaif Bukhari, Dhaif Muslim. Tapi kalau kitab-kitab yang lain di samping kita itu ada. Ada Sahih Abu Dawud, ada Dhaif Abu Dawud. Ada Sahih Sunan An-Nasai, ada Dhaif An-Nasai. Ada Dhaif Tirmidzi, ada. Dan sudah dikumpulkan oleh para ulama. Tapi tidak ada Dhaif Bukhari, Dhaif Muslim. Bahkan Imam Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari.
Baik, kembali ke materi kita, tugas kita sami'na wa ata'na, kita imani. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena ini berita gaib. Bapak Ibu kalau mengimani berita gaib, maka kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ciri orang bertakwa, itu Allah sebutkan. Panjenengan kalau baca Al-Quran setelah Al-Fatihah, itu kan surat nomor 2 Al-Baqarah, awal-awal. Alif Lam Mim, ayat 1. Ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat nomor 3 yang menjawab. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Makanya imani surga, neraka, ini semua berita gaib. Imani. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, itu caranya Bapak Ibu sekalian untuk menepi syubhat itu adalah yaitu dengan bertakwa. Iya. Makanya Nabi itu dalam setiap kesempatan nasihat takwa itu selalu dikumandangkan, terutama kalau hari Jumat, khutbah Jumat. Nabi membacakan takwa, apalagi kalau Nabi memberikan khutbah nikah. Nabi juga menyampaikan pesan takwa. Bahkan Nabi pun juga pernah bersabda terkait masalah nikah ya, itu ada takwa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha fin nisfil baqi. Jelas sekali. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Separuh agamanya sempurna, separuh iman sempurna. Terus kata Nabi, falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah untuk nutupi sisanya yang separuh. Makanya orang kalau sudah menikah, lalu mereka bertakwa sempurna. Lah kalau belum menikah, belum sempurna. Ada di sini yang masih jomblo. Belum sempurna. Separuh belum. Segera nikah. Separuh belum. Belum. Ya. Orang menikah itu separuh. Iya, untuk sisanya itu disuruh bertakwa. Lalu kaitannya apa? Kok disuruh bertakwa? Pak, Bu, katanya para alim ulama disebutkan penyakit manusia yang suka menggelincirkan manusia ke dalam dosa dan ujung-ujungnya neraka itu cuma 2. Terkait sama hadis tadi ya, orang yang menikah imannya separuh. Kalau dia menikah ditambahi takwa, maka sempurna. Totally 100%, 100%. Tapi kalau dia belum menikah, 0. Belum sempurna. Tapi kalau nikah tok, maka masih 50%, 50%. Begitu nikah, lalu bertakwa 100%. Maka kata para ulama, orang itu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, dosa, cuma 2 penyakitnya. Yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Ya ini kembali ke materi kita. Apa itu syahwat? Keinginan hawa nafsu yang tidak terbendung. Kaitannya sama nikah. Orang kalau sudah nikah, maka dia bisa menyalurkan hawa nafsunya ke tempat yang halal. Istrinya sendiri, tertutupi separuh. Tinggal sisa yang separuhnya disuruh bertakwa. Untuk apa? Nutupi penyakit satu, yaitu syubhat. Kerancuan dalam beragama. Yaitu syahwatnya tertutupi, syubhatnya tertutupi. 100% sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan penting menjadi orang bertakwa dan wajib kita menggapai nilai-nilai ketakwaan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang muttaqin. Pelajaran yang nomor 2 Bapak Ibu, pelajaran yang nomor 2 ini, pelajaran nomor 2. Ternyata pasar di surga Bapak Ibu, itu tempat berkumpulnya penduduk surga. Ini kata para ulama. Tempat berkumpulnya penduduk surga. Sebagaimana sewaktu di dunia mereka berkumpul di pasar. Bagaimana sih pasar di dunia? Mereka berkumpul. Maka seperti itulah nanti di surga mereka berkumpul. Bertemu satu dengan yang lain. Ini yang nomor 2 pelajarannya. Yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Nomor 3. Penghuni surga itu berkumpul di pasar itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Dan Bapak Ibu harus tahu, Jumat yang dimaksud dalam hadis ini, ya, Jumat yang dimaksud dalam hadis ini, sampai tadi saya dengar celetukan pasar Jumat gitu ya.
Bukan. Jadi Jumat yang dimaksud di sini adalah hitungan sepekan, Bapak Ibu. Hitungan sepekan. Hitungan dalam sepekan. Itu maksudnya. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, di surga itu tidak ada matahari, tidak ada malam, tidak ada siang. Di surga tidak ada matahari, tidak ada siang, tidak ada malam. Sehingga tidak seperti di dunia. Ada malam, besoknya pagi, siang. Enggak. Di surga enggak ada matahari, enggak ada siang, enggak ada malam. Sehingga tidak ada hitungan Ahad, Senin, Selasa, Rebu ketemu Jumat. Sabtu, Ahad, nanti ketemu Jumat lagi. Enggak ada. Jadi Jumat yang dimaksud dalam hadis tadi, ketemunya penduduk surga di surga, itu Jumat, itu hitungan sepekan sekali. Hitungannya yaitu. Tapi tidak ada diawali Senin, Selasa, atau diawali Ahad, Senin, Selasa, Rebu, terus ketemu lagi Jumat. Terus mereka pulang Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Nggak ada hari di sana. Tidak ada matahari, tidak ada malam, tidak ada siang. Jadi ketemunya itu ya sepekan itu Jumat. Lah hari sebelumnya nggak tahu. Iya. Moro-moro sudah ketemu, ya itu hitungan pekanan. Hitungan pekanan. Ya. Ini jangan disamakan dengan di dunia. Ini di akhirat ini. Beda Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nggak ada matahari, nggak ada siang, nggak ada malam. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan. Matahari hancur tidak? Hancur. Hancur. Iya, Bapak Ibu sekalian. Iya, yang tidak hancur, yang kekal adalah surga dan neraka kekal. Iya, baik. Kita lanjutkan. Terus kemudian pelajaran yang berikutnya yang nomor berapa ini? 4. Yang keempat, tadi disebutkan bertiup angin dari arah mana tadi? Utara. Berarti kalau begitu Ustadz, di surga itu ada arah mata angin. Ya, berarti ada yang namanya arah mata angin. Sebagaimana di dunia. Iya, sebagaimana di dunia. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Iya. Lah, angin ini menerpa kepada mereka, pakaian mereka dan wajah mereka dari arah utara. Nah, gitu ya. Baik. Sampai-sampai ada ikhwan kita, jamaah kita baca hadis ini, maka setiap beli apapun, rumah atau buka usaha mesti ngadep Utara. Oh, gemel-gemel. ya. Hadap utara, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kepingin, yaitu menerapkan hadis ini, yaitu angin bertiup dari arah utara. Maka beli rumah menghadap utara. Ini menghadap kemana ini rumah ini? Utara. Timur, ya. Timur selatan ya. Timur selatan. Ya. Baik ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang keempat. Yang kelima, saya persingkat aja, pelajaran yang bisa diambil. Nanti kalau catatannya tertinggal, jangan khawatir, seperti biasa materinya kami share dalam bentuk PDF nanti. Yang kelima adalah, ternyata salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah mereka saling berjumpa satu dengan yang lain. Bahkan mereka berteman akrab, saling menyapa, saling menanyakan keadaan, saling bercanda ria, saling curhat, berkumpul alias reuni di pasar itu. Mereka ketemu, ya, menceritakan tentang dulu di dunia begini, ya begini. Mereka ketemu, ya, saling bertegur sapa dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dan mengenang masa-masa lalu yang indah ketika di dunia. Nah, ya, semua mereka bicarakan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka penduduk surga. Yang berikutnya yang nomor 6. Yang nomor 6. Menurut pendapat yang kuat nomor 6, di dalam surga tidak ada jual beli. Nggak ada. Lu ada pasar itu Ustaz, berarti tidak ada jual beli. Nggak ada. Lah terus mereka ngapain di pasar itu kalau tidak ada jual beli? Ternyata menurut riwayat yang sahih, yang hanya adalah barang dagangan yang bisa diambil semaunya. Bebas. Nggak ada jual beli.
Nggak ada di sana rupiah, nggak ada dolar, nggak ada real di sana. Tinggal ngambil. Padahal Bapak Ibu, padahal kata para alim ulama, meskipun sebenarnya mereka tidak ke pasar pun, mereka berada di rumah-rumah yang Allah sediakan di surga itu, mereka minta apapun Allah berikan, Allah kabulkan. Jangankan lisan, hati bergerak, hati terdetik ingin sesuatu, itu Allah kabulkan. Wong sampai ada hadis, ada seseorang penduduk surga yang dia melihat burung itu di ranting pohon surga, lalu dia dalam hati, bukan di lisan, dalam hati. Andai kata burung itu jatuh, lalu kemudian langsung bisa aku makan dagingnya, betapa lezatnya. Itu langsung jatuh, langsung siap dimakan. Hati, hanya tergetik aja, bukan lisan loh ini, isi hati. Sebenarnya dia minta di rumah aja bisa. Kenapa kok harus pergi ke pasar? Karena memang inilah yang Allah sebutkan tentang kenikmatan surga. Supaya mereka ketemu. Loh apa kalau mereka di rumah mereka tidak ketemu? Nah nanti saya akan jelaskan untuk berikutnya, poin berikutnya. Jadi saya ulang, yang nomor 6 tadi, di surga tidak ada jual beli. Jadi di sana hanya ada barang dagangan yang bisa diambil kapanpun, mohon maaf, sesemau dia. Sesuka hatinya. Nah ini kenikmatan yang Allah berikan. Terus kemudian yang ketujuh. Menurut zahir hadis ini, yang ke pasar hanya laki-laki. Wanita di rumah. Yang ke pasar laki-laki. Ya. Yang di rumah wanita. Kayak di Saudi ya. Kayak di Saudi. Nah, jadi kalau kita ke pasar itu semua isinya laki-laki di Saudi. Ya, saya pengen menerapkan seperti ini. Ya, jadi istri itu di rumah saja lah. Ya. Kalau misalnya dia mau keluar, keluarnya untuk tujuan-tujuan yang memang urgent, yang penting, taklim, nah dan seterusnya ke pasar. Saya pengen menerapkan ini. Nggak taunya ketika saya beli, saya dikerubuti sama ibu-ibu. Nah, ini tambah menimbulkan dosa. Ya wis berarti gak bisa diterapkan di negeri kita. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Baik, apalagi di Saudi sendiri juga sekarang terjadi sedikit pergeseran. Dulu penjual toko itu, penjual itu laki-laki. Sekarang ada. Ya, banyak sekarang wanita nyetir mobil boleh sekarang. Wanita jaga toko boleh. Ya, seperti itu. Ya, jadi diberikan kebebasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi istri-istri mereka berada di rumah-rumah mereka. Baik, dan ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang nomor 8, yang ke-8 Bapak Ibu. Yang nomor 8, untuk wanita tidak perlu kecewa, sekalipun tidak bisa ke pasar. Ya. Kenapa? Karena berkumpulnya penduduk surga tidak harus di pasar. Bahkan di rumah-rumah mereka, itu pun mereka saling mengunjungi satu yang lain. Sehingga wanita, istri-istri penghuni surga, itu juga mereka saling bercengkerama. Karena mereka saling mengunjungi dari rumah ke rumah mereka. Hanya saja khusus untuk yang ke pasar, itu zahir hadis laki-laki. Laki-laki. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, mohon maaf, 9. Nomor 9, kesempurnaan penduduk surga semakin bertambah terus menerus. Gimana tidak bertambah? Tadi setiap kali ke pasar, bajunya bertambah indah, wajahnya bertambah tampan. Suaminya pulang dari pasar menemui keluarganya, istri-istri mereka, pakaian mereka bertambah indah, wajah mereka bertambah cantik. Sehingga kesempurnaan penduduk surga tidak berkurang, terus bertambah. Beda sama kita. Tahun yang lalu gak ketok rambut putih ini. Sekarang pure. Ya. Tahun yang lalu itu kelihatan masih seger gitu ya. Nggak taunya tahun ini kita lihat sudah mulai agak ada keriput ya, sudah mulai agak. Kalau di surga enggak,
semakin sempurna, semakin cantik, semakin tampan, semakin indah. Terus itu. Dan mereka tidak berkurang sedikit pun. Terus bertambah. Masya Allah. Ya. Ini nomor 8. 9, maaf, nomor 9 ya. Yang nomor 10. Nah, ini yang agak panjang. Nomor 10, hadis yang kita bicarakan tadi, riwayat Muslim tadi, berbicara tentang seputar surga. Berbicara seputar surga. Apa saja yang panjenengan perlu ketahui seputar surga? Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama. Seputar surga. Yang pertama adalah dalil wajibnya beriman tentang adanya surga. Nomor 1. Saya akan nanti tunjukkan nanti. Dalil wajibnya beriman adanya surga. Surga itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Loh, berarti sudah ada penghuninya? Belum. Loh, kosong. Kapan nanti ada penghuninya? Nunggu hari kiamat. Tapi surganya sudah ada. Penghuninya belum ada. Baik. Lah kok tadi Nabi menceritakan bahwasanya penghuni surga itu tiap Jumat mereka ketemu di pasar, wajah mereka kena tiupan angin dari arah utara, bertambah bagus pakaiannya, bertambah tampan. Lah itu apa itu maksudnya? Bukankah sudah ada penghuninya? Belum ada penghuninya. Lah terus yang Nabi sebutkan tadi itu apa? Nabi menyampaikan kepada kita nantinya bakal seperti itu. Nantinya. Next. Seperti itu nanti. Berita ini. Ya. Termasuk di neraka itu ada ular, ada orang disiksa, disetrika, lidahnya digunting, disetrika, terus berenang di lautan darah penuh dengan nanah, sungai darah, sungai nanah. Mereka ke tepian lalu dilempari batu sehingga ke tengah lagi ke sungai penuh dengan darah. Lah ini apa maksudnya? Berarti kan ada penghuninya? Belum. Lah itu apa maksudnya? Nantinya seperti itu. Kenapa? Ya, nantinya kejadiannya seperti itu. Nah, Nabi beritakan agar kita lebih beriman dengan rukun iman nomor 5. Iman dengan hari akhir. Lah isinya hari akhir surga neraka. Padang mahsyar semua hari akhir ini. Yaumul hisab, mizan dan seterusnya. Baik, itu nomor 1 seputar surga. Nanti tolong saya diingatkan. Nomor 2 yang akan kita bahas seputar surga. Nomor 2. Dalil wajibnya beriman, surga dan neraka sudah ada. Nah, jadi saya tunjukkan nanti dalilnya. Surga dan neraka itu sudah ada. Sudah ada. Baik, ini nomor 2. Yang nomor 3, ya. Yang nomor 3 adalah penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan makhluk. Sebelum Adam diciptakan, surga sudah ada duluan. Neraka juga sudah ada. Sebelum Adam diciptakan. Di mana itu dalilnya? Surga dan neraka itu sudah ada sebelum makhluk. Sebelum Adam. Sebelum penciptaan makhluk. Nah itu nanti materi nomor 3. Kita akan lihat dalilnya. Itu nomor 3. Yang nomor 4. Penghuni surga dan neraka sudah ditetapkan. Siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka. Sudah tertulis semuanya. Lengkap plus sak nama bapaknya, bin dan bintinya. Lengkap. Lah kalau surga itu isinya sudah ditentukan, buat apa kita sekarang sholat Ustaz? Buat apa kita capek-capek puasa Senin Kamis? Ya, hatam Quran sebulan sekali, Ramadan bersusah payah, sebulan ngebleng kita puasa. Ya, buat apa kita capek-capek? Apa enggak sebaiknya kita itu menunggu? Ya wis. Ya. Engko aku rajin ibadah gak urune mlebu neraka kok lah. Iya. Itu. Iya. Loh kok bisa? Ya. Terus buat apa saya beribadah? Nanti tak jawab. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena surga dan neraka sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kita lihat lagi yang nomor 6.
Nomor penghuni surga dan neraka sudah ditentukan. Hah? Oh iya, nomor 5, betul, nomor 5. Nomor 5, surga dan neraka kekal abadi. Nggak ada kematian. Surga dan neraka kekal. Di mana dalilnya surga neraka itu kekal? Ini untuk membantah seseorang yang mengatakan ternyata akhirat itu tidak kekal. Ada bukunya enggak itu? Ada buku. Ya, itu nomor 5. Nomor 6. Surga itu ada banyak. Surga itu banyak. Tidak hanya satu. Surga itu banyak. Tidak hanya satu. Nah ini mulai nanti. Nama-namanya nanti. Itu nomor 6. Nomor 7. Letaknya surga di mana? Letak surga ada di mana? Itu disebutkan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Letak surga itu di mana? Itu nomor 7. Nomor 8, jumlah tingkatan surga. Nomor 8, jumlah tingkatan surga. Surga itu ada berapa level tingkatannya? Nah nanti kita akan bahas. Itu nomor 8. Nomor 9, nama-nama surga. Nama-nama surga. Ada surga itu namanya surga Darussalam, ada Jannatun Naim, ada Jannatul Khuldi, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Adnin. Banyak nanti, banyak nanti. Kalau nggak salah ada 10 nama surga itu. Itu nomor 9, nama-nama surga. Yang ke-10, 10. Firdaus bukan nama surga. Firdaus nggak masuk nama surga. Yang ke-10, surga memiliki lebih dari satu pintu. Jadi surga itu punya pintu, pintunya lebih dari satu. Dan itu di mana dalilnya? Itu nomor berapa tadi? 10. Yang nomor 11. Nomor 11. Jumlah pintu surga. Berapa kalau gitu jumlahnya? Katanya lebih dari satu. Di mana dalilnya? Terus yang nomor 11 jumlahnya berapa? Ditetapkan saja. Berapa? Lah itu nanti kita lihat dalilnya. Itu nomor 11. Nomor 12. Nama-nama pintu surga. Oh, ada namanya. Ada babus sholah, ada babus sodaqah, ada babul jihad, ada babul royan, ada babul haji, pintu haji. Macam-macam nama-namanya nanti. Dan itu ada dalilnya itu. Nanti kita bahas. Nama-nama pintu surga. Itu nomor 12. 13. Luas pintu surga. Luasnya itu. Bukan kayak kusen rumah kita. Ya, bukan. Ini beda ini. Luas pintu surga. Itu nomor berapa? 13. 14. Nomor 14. Nomor 14. Ya. Masuk surga karena rahmatnya Allah. Bukan amalan. Masuk surga karena rahmat Allah. Bukan amalan. Terakhir penutup nomor 15. Kita tutup 15 poin yang perlu Bapak Ibu ketahui. Lalu untuk apa amal soleh itu? Untuk apa kita sholat itu? Ya, kalau masuk surga karena rahmatnya Allah, lah terus sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, ya silaturahim, ya umrah, itu untuk apa kalau begitu? Ya. Baik, nanti kita akan bahas. Sekarang kita masuk satu persatu, tolong saya diingatkan, nomor 1 apa tadi? Dalil wajibnya beriman tentang adanya surga. Di mana dalilnya? Kita wajib beriman surga itu ada. Bukan fiktif. Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Nomornya nomor 28. Sahih Muslim. Saya bacakan aja Bapak Ibu supaya cepat. Sahih Muslim nomor 28. Ini nomor asli. Saya bacakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik. Man syahida
alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqa wan naru haqqa adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa, perhatikan, barang siapa yang punya 5 keyakinan ini, 5 keyakinan ini, dalam dirinya punya 5 keyakinan ini, maka dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga dengan perbuatan apa saja ya, yang telah dikerjakannya. 5 keyakinan. Apa saja itu? 1. Meyakini bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu 1. Hanya meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Nah ini nomor 1. Nomor 2, keyakinan kedua, meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini. Meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir, Nabi penutup. Jangan seperti Ahmadiyah yang masih mengklaim ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka menyebutnya yaitu Mirza Ghulam Ahmad ya, dari India. Dan mereka nama kelompoknya adalah Ahmadiyah. Baik, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini nomor 2. Nomor 3, meyakini Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya Allah. Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Nabi Isa itu anak perempuan dari hambanya Allah. Anak dari hambanya Allah, yaitu Maryam. Anak Maryam, putra Maryam. Isa putra Maryam. Ya. Jadi Isa bukan Tuhan. Ya, baik, ini nomor 3. Keyakinan nomor 3. Keyakinan nomor 4, lah ini materi kita. Meyakini surga itu ada. Surga itu benar, ada. Yang nomor 5, meyakini neraka itu benar ada. Maka kata Nabi, masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'a. Maka dia, orang itu yang punya 5 keyakinan ini, bebas masuk surga dari pintu surga manapun yang dia sukai. Bebas, mau masuk pintu surga manapun, bebas. Semua pintu surga merindukan dia. Bebas, terserah dia. Asalkan punya 5 keyakinan ini. Nah ini. Baik, berarti surga neraka itu ada. Sekarang nomor 2, materi nomor 2 apa tadi? Dalil wajibnya beriman bahwa surga dan neraka sudah ada. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalilnya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kita dengarkan, yaitu surat Ali Imran, ayatnya 133. Surat nomor 3 Ali Imran, ayatnya 133. Ali Imran 133. Insya Allah Bapak Ibu hafal ayat ini. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Ya, kenapa? Karena ayat ini sering dibacakan oleh para asatidzah. Terutama kalau ada acara halal bihalal biasanya. Nah ini sering baca ayat ini. Allah berfirman, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ya, silakan Ustaz. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti ini menunjukkan surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa ya. Baik, ini disiapkan, berarti surga itu ada. Bahkan kalau dia dalam hadis Nabi,
Itu riwayat Muslim. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua cerita Isra Mi'rajnya Nabi. Lihat, Nabi ketika Isra Mi'raj, di mana Nabi pernah melihat Sidratul Muntaha. Ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, Nabi masuk ke dalam surga. Bayangkan, ini peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi masuk ke dalam surga dan Nabi melihat isi surga. Bapak Ibu, bahkan kata Nabi, aku lihat isinya penghuni surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Orang-orang fakir. Yang ketika di dunia orang miskin itu bertakwa kepada Allah dan memelihara diri dari minta-minta. Jadi mayoritas penduduk surga itu orang yang bukan orang kaya, tapi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memelihara diri dari meminta-minta. Itu. Dan ternyata Allah menunjukkan aku neraka. Bukan masuk ke neraka. Ditunjukkan neraka dan kebanyakan aku lihat isinya adalah wanita. Kata Nabi. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya penduduk surga yang minoritas, ya, sakinil jannatin nisa. Penduduk surga yang minoritas, penduduk surga yang dikit itu adalah wanita. Wanita dari kalangan dunia. Lalu mereka mayoritas di mana? Mereka mayoritas ada di neraka. Bahkan Nabi ketika khutbah hari raya, Nabi mengatakan tasaddaqna fa inna kunna hatabu jahannam. Fa inna kunna aksara hatabu jahannam. Bersodakolah kalian wahai wanita, karena kalianlah yang paling banyak aku lihat menjadi kayu bakar, bahan bakarnya neraka, kata Nabi. Ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan wanita-wanita yang hadir di majelis ini sebagai penduduk surganya Allah kelak di yaumul qiyamah. Ya, makanya saya punya judul kajian saya sampaikan di majelis taklim yang lain. Nah, itu tujuan saya menyampaikan itu bukan untuk melucuti kesalahan-kesalahan wanita, bukan. Tetapi mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah, introspeksi. Supaya wanita yang sudah soleha ini menjadi lebih soleha lagi. Saya punya judul kajian itu, dosa-dosa wanita dalam rumah tangga. Nah, itu banyak. Ya, dosa-dosa wanita dalam rumah tangga. Insya Allah lain kesempatan aja ya. Nah itu, apalagi laki itu tidak punya dosa banyak. Apalagi sebagai pemimpin. Tetapi wanita tentunya mendominasi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita surga itu ada. Buktinya Nabi masuk ke dalam surga. Baik. Bahkan Nabi melihat istana besar berwarna putih ketika ada di surga. Lalu Nabi berkata, apakah ini milikku? Bukan. Bukan. Ya, ini bukan untuk engkau, wahai Muhammad. Ini adalah untuk yaitu sahabatmu. Nabi sampaikan, hadisnya adalah ini untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah disiapkan sudah. Istana besar berwarna putih. Bayangkan, itu untuk sahabat Umar. Itu riwayatnya sahih. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu berarti surga sudah ada. Kita lanjutkan yang nomor 3. Penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan makhluk. Mana dalilnya? Quran surah 7. Quran surah 7 ayatnya ayat 19. Al-A'raf ayat 19. Allah berfirman. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ya, kita dengarkan. Silakan. Dan Allah berfirman, Iya. Hai Adam, Hai Adam. bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, Terus. serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Berarti surga sudah ada sebelum penciptaan makhluk, sebelum Adam diciptakan. Lanjut teruskan. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Terus. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim. Nah itu ya. Dan ternyata syaitan membujuk iblis, membujuk Adam alaihissalam. Loh berarti iblis itu domisilinya dulu itu di surga? Iya. Domisilinya di surga.
Dan Bapak Ibu harus tahu ya, Bapak Ibu harus tahu, penyakit, mohon maaf, dosa pertama yang terjadi di langit bukan di bumi. Dosa pertama yang terjadi di langit ada dua. Yang pertama, dosa pertama yang terjadi adalah hasad. Iri, dengki. Iblis iri dengan Adam alaihissalam. Malaikat sujud kepada Adam. Kenapa tidak sujud kepada aku? Iri berarti dia. Penyakit pertama yang terjadi di surga. Iri, dengki, hasad. Nah itu. Yang kedua adalah kesombongan. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada Adam. Maka kata aku itu adalah password untuk menjadi pengikutnya iblis. Jadi di antara siapa saja, di antara manusia, siapa saja ya di luar sana ya, yang pengen jadi pengikutnya iblis, passwordnya itu aku. Jadi kalau ada orang ditanya, lho Pak, iki sampean kabeh sapa maneh nek gak awak dhewe? Iya. Password. Sadar. Gak sadar ya? Iya. Gak sadar. Iya. Masjid ini, nek gak aku sing ngatur, pengen. Oleh aku. Iya. Semenjak tak pegang kepengurusan masjid ini. Iya. Gini loh Ustaz, majelis taklim ini Ustaz, kalau ndak saya yang gerakkan Ustaz, aku itu password itu. Hati-hati, aku. Hati-hati, hindari. Ujub. Bapak Ibu sekalian. Nah, diusir. Diusir. Jadi kalau iblis saja yang sombong, yang hasad, diusir oleh Allah dari kerajaan langit, dari domisilinya di surga. Lalu kalau ada orang sombong, ya, ada orang sombong, ya, di Surabaya, kira-kira kalau diusir mau pergi kemana? Ke Madura. Ya. Lah wong bumi ini miliknya Allah. Iya. Itu, iya. Dan biasanya nih, mohon maaf ini biasanya orang itu kalau iri selevel biasanya, selevel. Ya, pedagang itu kalau iri sesama Pedagang. Ustadz iri ada ndak? Ada. Ada. Ya, biasanya iri sesama Ustaz. Ustadz. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nggak usah iri. Nanti lihat si fulan istrinya 2 iri. Iya. Oh, gantengan aku bojone lo. Iri. Kenapa harus hasad? Nggak usah iri, nggak usah dengki. Ya, maka ini terus kemudian sombong kembali dan dosa pertama. Bapak Ibu harus tahu, dosa pertama di muka bumi, dosa pertama. Ya, bukan pembunuhan. Pembunuhan itu nomor 2. Dosa pertama itu iri, dengki. Putranya Nabi Adam, dia iri sama saudaranya karena persembahan dia ditolak, sedangkan persembahan saudaranya diterima oleh Allah. Mangkel, iri, dengki, dilenyapkan saudaranya. Yang konon katanya Qabil membunuh Habil. Padahal penamaan ini adalah penamaan Israiliyat. Hadisnya tidak sahih, dhaif, Habil Qabil ini. Yang penting kita sebutkan putranya Nabi Adam yang membunuh saudara kandungnya. Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, iri. Karena saudaranya merasa ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada dia. Iri ini penyakit kronis. Hati-hati ya, hati-hati. Iri, dengki, hati-hati. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penciptaan surga sebelum penciptaan makhluk. Sekarang yang nomor 4. Penghuni surga dan neraka sudah ditentukan. Nah ini. Sudah ditetapkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis. Riwayatnya riwayat Muslim. Atau Abu Dawud, minta tolong. Yang ada saja nggak apa-apa. Abu Dawud boleh. Nomornya jilid 3, Ustaz Samsul. Jilid 3 Abu Dawud. Nomornya 4713. 4713. Mari kita lihat. Abu Dawud 4713. 4713 Abu Dawud. Nah, silakan Ustaz. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Iya. ada seorang anak kecil dari kalangan sahabat Ansor
yang disolati oleh Rasulullah SAW. Terus, Aisyah berkata, ya. aku katakan, berbahagialah anak ini, Terus, belum pernah melakukan perbuatan yang buruk ya, dan belum mengenal keburukan. ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Isinya, atau tidak demikian wahai Aisyah, silakan. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Ya. dan menciptakan juga orang-orang yang bakal menjadi penghuninya. Terus, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi mereka di saat mereka masih berada di sulbi orang tua mereka. no. Sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka Ya. dan menciptakan juga orang-orang yang bakal menjadi penghuninya. Nah, terus. Neraka bagi mereka diciptakan di saat mereka masih berada di dalam sulbi ayah mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hadisnya lumayan cukup panjang. Saya persingkat aja. Nabi SAW di tangannya ada 2 kitab, 2 buku. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Lalu kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, tahukah kalian buku yang ada di tangan kananku ini? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa itu wahai Rasulullah? Ketahuilah, buku yang ada di tangan kananku ini adalah dari Allah, Rabbul Izzati wal Jalala. Yang isinya daftar nama-nama penduduk surga mulai Adam sampai hari kiamat. Itu tercengang para sahabat. Lu, sudah ada semua. Padahal mereka masih hidup. Dan kita belum lahir waktu itu. Dan Bapak Ibu sekalian, itu kata Nabi sampai hari kiamat sudah tertulis di sini. Baik. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, dan tahukah kalian kitab yang ada di tangan kiriku ini? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Terus kemudian kata Nabi, ketahuilah kitab ini dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Yang isinya adalah daftar nama-nama orang penduduk neraka dari awal manusia sampai hari kiamat. Dan lengkap dengan namanya dan nama orang tuanya, bin dan bintinya. Lalu kemudian setelah itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa kalau begitu kita beramal? Nah, buat apa kita sholat? Seakan-akan begitu. Buat apa kalau dirinci nih? Buat apa kita capek-capek baca Quran, capek-capek tiap malam tahajud, Senin Kamis dan seterusnya? Buat apa? Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat bergantung pada akhirnya. Dilihat pada akhirnya. Lihat bagaimana akhir kehidupannya. Jika akhir kehidupannya, maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu kalau menginginkan seorang hamba, yaitu mencintai seorang hamba dan menginginkan dia sebagai penduduk surga, maka Allah akan mempekerjakan orang tersebut. Maka sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana yang dimaksud Allah mempekerjakan orang itu? Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu di akhir hidupnya melakukan amalan-amalan ketaatan sampai tutup usia. Berarti itulah yang namanya penduduk surga. Semua dilihat dari akhirnya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Tahukah di antara Bapak Ibu, di antara kita, kapan kita itu berakhir? Kapan kita dipanggil oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Apakah kita malam ini sedang dipekerjakan oleh Allah ataukah tidak? Ada yang tahu? Jangan-jangan ada seseorang yang awalnya nggak pernah taklim, yang awalnya tidak pernah beribadah, tiba-tiba malam hari ini hatinya tergerak sehingga dia rajin ibadah. Ujung-ujungnya ternyata dia meninggal dunia. Allah tutup akhir hidupnya happy ending. Akhirnya bahagia, akhirnya melakukan amalan-amalan surga, ibadah kepada Allah. Maka kata Nabi, itulah penduduk surga. Tapi ada loh orang itu yang mengawali hidupnya dengan kebaikan, tapi berakhir dengan
Keburukan. Ada nggak yang model gini? Ada. Ada. Sudah tidak usah jauh-jauh. Saya pernah nyampaikan kisah yaitu tokonya PKI Aidit. Iya, anaknya. Ya kan? Seperti itu kan? Ya. Jadi Aidit kan namanya Ahmad Aidit. Ahmad Aidit. Namanya bagus. Ahmad Aidit. Orang tuanya Ustadz. Bapaknya Ustadz. Kakeknya juga Kiai. Ya. Lahir di Belitung. Pendiri sekolah Muhammadiyah. Lo coba. Lalu ketika tahun 50-an sekian, Aidit sempat mampir. Yaitu ke ERC. Udah, lalu berteman dengan orang yang punya pemahaman Marxisme. Sampai akhirnya mendirikan Partai Komunis Indonesia. Namanya Ahmad dicoret sama dia. Padahal Aidit itu suaranya bagus. Kalau adzan sama qori, suaranya bagus. Sering dimintai untuk muadzin, suaranya bagus. Lulusan Ponpes Aidit itu. Hafal Quran. Hafal Quran. Maka gara-gara dia salah cari teman, lalu dia berteman dengan komunis, maka namanya Ahmad dicoret, diganti DN, DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Kan gitu. Lalu kemudian Al-Quran dibakar, umat Islam disembelih, nggak percaya sama Tuhan, lulusan Ponpes, terakhir singkat cerita ditangkap di belakang stasiun balapan. Ketika di Boyolali mau dieksekusi, dia tembak mati, maka dia dikasih kesempatan untuk tobat. Tetap yel-yelnya PKI. Ya disikat, matinya su'ul khotimah. Lulusan Ponpes. Hafal Quran. Quran dibakar. Kita nggak tahu akhir hidup orang. Maka Bapak Ibu maaf. Kita jangan suka lihat casing. HP itu jadi bagus karena casing. Bapak Ibu jangan menilai seseorang karena casing. Jangan. Orang itu tatoan. Waduh koyo kau nak kesempatan mlebu surga koyo. Angel mlebu surga wong iki. Jangan. Kita tidak tahu akhir hidup orang itu. Jangan menilai seseorang karena casing. Karena tampilan luar. Ya. Ada orang itu yang seakan-akan dia penduduk surga, ternyata dia penduduk neraka. Contohnya, Sahih Muslim. Nabi ketika berperang, jihad, ternyata ada seseorang yang membantai orang-orang kafir. Dan dia sangat pemberani. Skillnya bagus dalam berperang. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, ketahuilah, kau lihat orang itu? Padahal orang itu di pihak Rasul. Muslim loh ini, di pihak Rasul. Muslim. Kau orang itu? Tahu wahai Rasulullah, ketahuilah, dia penduduk neraka. Itu sahabat, bingung. Ya mungkin lah. Oh dia ini membela kita, membela engkau wahai Rasulullah. Jihad fisabilillah. Banyak musuh yang tewas ada di tangan dia. Kok penduduk neraka itu hampir para sahabat gak percaya sama Nabi. Hampir di antara mereka terpecah-pecah. Gak percaya. Masa dohir kelihatan kayak penduduk surga. Ternyata orang ini terluka. Orang ini terluka. Kan gitu ceritanya, riwayat Muslim. Orang ini terluka. Dan ternyata sahabat itu masih ngobrol, berbincang-bincang. Masa. Akhirnya ayo kita lihat. Gimana sih Nabi kok mengatakan orang ini penduduk neraka. Ternyata ketika diintip di tendanya, ternyata orang ini saking tidak kuatnya menahan sakit yang karena dia terluka. Menahan sakitnya, maka dia mengambil sebilah pisau lalu menghunuskan ke tubuhnya. Berarti bunuh. Itu langsung sahabat lari menemui Rasul. Engkau benar wahai Rasulullah. Engkau benar. Ternyata orang itu terluka dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka Nabi SAW mengatakan, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semua itu dilihat dari akhirnya. Ternyata awal hidupnya perang, mengakhiri hidupnya dengan... Karena kita nggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong kalau zikir pagi petang, doa itu dibaca. Apa doanya Ustadz? Zikir pagi petang, zikir pagi, zikir petang pasti baca itu. Rabbi inni a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya. Ya Rab, aku berlindung kepadaku minal kasal, malas, wasu'il kibar, masa tua yang jelek, umur tuaku umur yang jelek, habis untuk maksiat. Aku berlindung dari perbuatan itu.
supaya kita dibimbing terus sampai wafat, yaitu tetap melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Ya, makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol. Siapakah orang mukmin yang paling utama itu? Mohon maaf, ayul mu'min, ayun nasi khair. Siapakah manusia yang baik itu? Kata Nabi, mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang menghabiskan umurnya untuk ketaatan kepada Allah sampai ajalnya. Itu manusia terbaik, best of the best. Lalu orang itu tanya lagi, fa'ayun nasi syarrun. Lalu siapa manusia paling buruk itu? Kata Nabi, mantola umuruhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberikan oleh Allah umur panjang, tapi habis untuk maksiat. Usia tuanya habis di warkop-warkop. Dipakai melean. Tua bandar narkoba. Kakek-kakek mensodumi, menzinai cucunya. Lihat di layar kaca itu. Ya Allah. Yang ditangkap sama polisi. Tua usianya. Sudah beruban atau apa. Ternyata bandar narkoba. Ya kayak gini. Dikasih umur panjang. Tapi habis untuk maksiat. Oleh karena itu, ayo. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jangan-jangan malaikat maut sedang berada di depan rumah Ustadz Samsul. Menanti kita. Ada yang tahu? Ada. Absen kok. Ya, itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, oleh karena itu hati-hati, ya, hati-hati. Bahkan ada satu riwayat, malaikat maut itu dalam sehari melihat kita, tiap kita ini dalam sehari ngintip kita dilihat sehari 70 kali. Malaikat maut. Itu kalau sehari 70 kali, berarti setiap berapa menit sekali dia malaikat maut melihat kita. Detik mungkin ya. Detik. Ya. Dalam 24 jam itu tinggal dibagi aja 70 kali. Itu malaikat maut. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Makanya kalau di mana saja lagi nyetir, jangan sampai lisan berhenti dari istighfar. Lagi berkendara, ya tolonglah, yang kita setel itu murotal. Sewaktu-waktu mati di jalan, ayat Quran yang masuk dalam hati kita. Ini ndak dangdutan. Jangan. Ya, isi dengan yang baik, zikir. Ya, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Saat kapanpun kita meninggal, insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Itu campur sari, tembang kenangan. Sudah taklim kok campur sari itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 5. Iya betul ya? Nomor 5. Surga dan neraka itu kekal abadi. Mana dalilnya? Surga neraka kekal abadi. Minta tolong Ustadz Samsul, Sahih Targhib jilid 6-nya. Sahih Targhib jilid 6. Nomornya 3771. Saya tutup sampai nomor 5 ini. Nomor 5 kan? Surga dan neraka itu kekal abadi. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 3771. 3771. Jilid 6 ya, jilid 6. Nomor 3771. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Radhiyallahu anhuma. Silakan Ustaz. Tafadhol. 3771. Riwayat Muslim dan Tirmidzi itu. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda. Isinya Ustaz. Bila penduduk surga telah masuk surga. Terus. Maka ada yang menyeru. Silakan. Sungguh. Kalian akan mendapat kesehatan terus. Terus, kemudian? Dan tidak akan sakit selamanya. Teruskan. Dan kalian hidup tidak akan mati selama-lamanya. Oh, seperti itu. Iya. Bahkan di surga tidak ada yang namanya tidur. Karena tidur itu saudaranya kematian. Nggak ada tidur. Di surga tidak ada tidur. Iya. Iya, seperti itu. Iya. Dan Bapak Ibu mohon maaf, enggak usah kepikiran, lah terus kok lor, enggak ada sakit, enggak ada. Enggak ada wanita haid ngeluarkan ingus itu, enggak ada. Enggak ada toilet, enggak ada. Semua kotoran itu keluar dari keringat dan berbau seperti mesik, kesturi.
Seperti itu di surga, tidak ada tidur di surga itu. Dan tidak ada kematian. Seperti itu, bayangkan. Sudah, ini nggak mungkin mati, sehat terus, nggak mungkin sakit. Ya, seperti itu nggak sekarang. Ya, pegel didik, jamu. Nggak ada di sana, sehat terus, nggak ada sakit-sakitan. Ya, hujan, flu, kena panas, tenggorokan. Ya, nggak ada di sana, sehat terus. Ya, terus tambah cantik, nggak ada. Tambah miskin nggak ada. Apa tambah jelek, nggak ada. Semuanya tambah indah, semuanya tambah bagus. Lanjut kemudian Ustaz. Dan kalian menjadi muda. Tuh, muda. Terus. Dan tidak akan menjadi tua, serta kalian akan bahagia merasakan kenikmatan dan tidak akan susah selamanya. Tuh, gak ada susah. Ya, sedih, galau. Ibu-ibu sering galau kan? Gak ada. Ya, seperti itu. Terus kemudian, jadi ibu-ibu kalau di dunia itu kalau mau tidur terus kepikiran, ya Allah mendingi nemane, ya mendingi ke sapu sotil, ya kan gitu ya ibu ya. Gak ada. Ya, itu tinggal menikmati hasil. Masya Allah. Terus lanjut. Kemudian itulah firman Allah Azza wa Jalla. ada di mana itu Ustaz? Okay. Ya, di situ mungkin ada dalam kurungnya. Okay. Ya, silakan Ustaz. Dan diserukan kepada mereka. Ya. Itulah surga. Ya. Yang telah diwariskan kepada kalian. Ya. Dan disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Surat apa itu dalam kurungnya Ustaz? Al-A'raf 43. No, itu. Nabi menukil Al-A'raf ayat 43. Jadi penduduk surga itu Bapak Ibu umurnya maksimal rata-rata semuanya 33 tahun. Umur penduduk surga 33 tahun. Semuanya muda, tidak ada tua. Ya, seperti itu. Meskipun wafatnya umur 80 tahun. Dan tingginya seperti Adam. Tingginya 60 siku. 60 hasta. Satu hasta sekian. Satu hasta. Ini 60 begini. Anggap ini 50 cm, setengah meter. Berarti tingginya kurang lebih 30 meter. Ini. Wajahnya Yusuf, kata Nabi. Itu ada, itu kitabnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Coba Ustaz dibuka. Sahih Targhib 3701 Ustaz. 3701. Tingginya Adam, wajahnya wajah Yusuf. Oh ya, terus hatinya hati Ayub alaihissalam. Sabar. Tidak ada istilah balas dendam. Tidak ada. Cemburu ibu-ibu ada, ya nggak ada, ya. Terus kemudian medudut, nggak ada. Ya. Apa medudut? Nggak ada, ya. Angkel gitu ya. Terus gemes sama suaminya kayak ibu-ibu. Tapi di sini nggak ada. Ini maksud saya ibu-ibu di sana Darmo Satelit Gang Buntu. Ya, ya. Terus kalau gemes sama suaminya dari belakang, gitu ya, nggak ada. Itu ibu-ibu di luar sana. Silakan Ustaz, 3701. Gimana itu? Dari Al-Mikdam radhiyallahu an. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Isinya? Tidak ada seorang pun yang mati. Ya. Baik dalam keadaan masih kecil, Ya. keguguran, Ya. atau tua. Ya. Dan manusia itu memang hanya berkisar antara keduanya. Terus? Melainkan dia akan dibangkitkan dalam usia 30 tahun, 33 tahun. 33 tahun. Terus lanjut. Jika dia termasuk penghuni surga, Maka dia berukuran Nabi Adam, ukurannya Nabi Adam. Terus. berwajah Nabi Yusuf, Wajahnya Yusuf. Terus. dan berhati Nabi Ayub. Hatinya hati Ayub alaihissalam. Sabar. Ya. Terus kemudian? Dan barang siapa termasuk penghuni neraka, Nah, na'udzubillah min dzalik. Silakan. dia akan dibesarkan dan digemukkan fisiknya seperti gunung. Terus kemudian? Sampai situ ya? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi kami tutup sampai di sini. Intinya surga neraka itu kekal abadi. Sehat terus, tidak mungkin sakit, hidup terus, tidak mungkin mati. Tidak ada kematian, ya. Mereka kekal nan abadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian Bapak Ibu, karena materinya belum tuntas, masih tersisa ada 10 poin lagi, kan totalnya 15.
tolong catatannya dibawa, bulan depan kita lanjutkan yang itu. Yang sudah panjenengan tulis tadi, poin-poin yang belum. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita dan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Sahabat sekalian, yang paling penting adalah kita memahami apa yang disampaikan oleh guru kita dan berusaha mengamalkannya, okay? Insya Allah. Kami umumkan sekali lagi karena hari Kamis yang akan datang kami safar. Mohon izin untuk kajian Kamis depan kita liburkan dulu, okay? Insya Allah kita bertemu kepada Kamis di bulan berikutnya. Angkatan, jangan pulang dulu, dinikmati dulu hidangan yang sudah disediakan oleh Bu Muna. Silakan, monggo Mas di ini. Taruh di itu tuh yang di luar ya, semua ya. Yang dalam sini ya. Ya, silakan dinikmati dulu. Diambil yang rata. Ada minggu.